Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih banyak atas kehadirannya di LPS Financial Festival 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya belum dengar suaranya karena masih kurang nih euforianya dibanding kemarin. Selamat pagi Surabaya. Terima kasih banyak. Ini adalah bisnis talk kita yang pertama di kesempatan kali ini. Izin Bapak dan Ibu karena kita di Jawa Timur dan juga tadi kita sudah mendengar paparan langsung dari Wali Kota Surabaya, Jawa Timur. Jawa Timur tuh luar biasa, kemarin juga ada paparan dari Wakil Gubernur di mana memang pertumbuhan ekonominya itu lebih dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Punya potensi luar biasa, banyak kampus, mana yang kampusnya di Surabaya dan Jawa Timur? Wow. Dan kita lihat juga banyak anak muda berbakat, banyak UMKM dan semangat bertumbuh yang gak ada matinya. Tetapi pertumbuhan untuk hal-hal lain seperti literasi keuangan akan terus kita kembangkan di sini dan untuk kita ngobrolin semua, kita akan kedatangan para tokoh yang tidak hanya mengetahui hal-hal yang substantif tapi juga akan paham konteks dan peduli akan masa depan untuk anak muda di Jawa Timur dan Surabaya. Langsung saja saya akan panggil narasumber sesi kita untuk bergabung bersama kami, Direktur Operation Bank Mandiri Timothy Utama. Kita persilahkan untuk Pak Timothy. Kita akan manggil pula ke atas panggung Presiden Direktur HM Sampurna, Ivan Cahyadi. Pak Ivan, kita berikan apresiasi untuk Pak Ivan. How are you Pak Timothy dan Pak Ivan? Great seeing you in Surabaya. Biasanya ketemu Bapak di Jakarta, senang sekali bisa ketemu Bapak dengan teman-teman di Surabaya, arek-arek Surabaya. Kita akan pertama mulai pembicaraan pertama dengan Pak Ivan. Pak Ivan, kemarin pas saya jalan-jalan Surabaya, saya sempat lewat House of Sampurna. And it's been a long history Sampurna itu dengan Surabaya dan daerah di Jawa Timur. Udah ratusan tahun kalau nggak salah ya Pak ya. Nah banyak mungkin teman-teman di sini yang nggak tahu gitu, seberapa besar sebenarnya perannya Sampurna, journey-nya Sampurna, buat dorong ekonomi dan UMKM lokal di Jawa Timur dan Surabaya. Dan cerita menariknya apa nih biar kita semakin dekat dengan Sampurna? Terima kasih Safrina. Arek-arek Surabaya, piye kabare? Kalau nggak bisa selamat pagi, tapi ya apa kabare rek? Apa kabar Rek? Oke, jadi mungkin ya kalau ini di sini penuh arek Surabaya jadi udah pada paham lah. Sampurna kebetulan tahun ini merayakan ulang tahun yang ke-112. 112, kita berikan tepuk tangan untuk Sampurna. Jadi semua itu tentunya tidak bisa lepas dari dukungan masyarakat Surabaya. Karena sebetulnya yang banyak orang mungkin sudah lupa bahwa Sampurna itu dimulai dari UMKM, toko kelontong kecil di Pabean. Di Pabean, Sampurna perusahaan yang hari ini kita kenal sebesar ini, sebetulnya dimulai dari UMKM kecil yang ada di Surabaya, di Pabean. Nah, itulah kenapa sampai hari ini, biarpun umur kita sudah sepanjang ini, kita tetap sampai hari ini sangat komitmen bagaimana Sampurna kepingin mendukung UMKM di seluruh pelosok Indonesia. Nah, itu menjadi salah satu filsafah atau filosofi perusahaan yang selalu kita pegang sampai hari ini, sehingga salah satunya nanti kalau Mbak Safrina sempat melaku nang Surabaya. Melaku ning Surabaya. Ini kalau di sini saya nggak roaming soalnya. Jalan-jalan di Surabaya, masuk ke pelosok-pelosok, akan ketemu nanti warung-warung lontong yang warnanya merah dan putih. Oke. Nah itu namanya Sampurna Retail Community. Itu salah satu program binaan Sampurna yang hari ini sudah berjumlah 250.000 senasional. 250.000 Pak. 250.000 dan ini juga 11%, 11,36% dari GDP retail nasional. 11,36% dari GDP nasional, ini 250 triliun lebih. Dan itu di Surabaya, itu ada ribuan, mungkin 3.000, 4.000 sekarang di Surabaya, gitu. Di seluruh pelosok-pelosok di Surabaya. Nah karena itu adalah
kerinduan kami bagaimana kalau dulu 100 tahun yang lalu Sampurna bermula dari UMKM itu bisa menjadi seperti hari ini. Nah kita kepingin supaya ada banyak UMKM lainnya yang bisa seperti kita. Nah ini adalah satu program besar yang selama ini selalu kita kerjakan dengan hati, bukan dengan modal. Kalau modalnya saya biasanya dibantu dari perbankan. Pas Ini banget nanti bisa tanya jadinya. Pak Tim. Ada Pak Tim. Ada Pak Tim hari ini, tapi kita kerja dengan hati karena kita cuma bisa membantu dan memfasilitasi. Tapi saya sepakat dengan Pak Pur tadi, Pak Bupaya, Pak Yudi tadi bahwa ketidakpastian ekonomi selalu ada. Ya. Sepanjang 100 tahun itu semua ketidakpastian. UMKM semua punya masalah dengan berbagai macam cerita. Tapi yang penting kita harus selalu tanggap, siap memperkuat diri kita, dan itulah kenapa Sampurna hadir untuk memberikan pelatihan, pendampingan, kadang-kadang cuma teman curhat. Dan bahkan di luar dari yang UMKM yang sifatnya retail, kita bahkan juga melakukan pendampingan kepada UMKM entrepreneur, anak-anak muda yang kepingin bagaimana berwira swasta, berwirausaha. Ini sudah 100.000 lebih yang hari ini kita bina. Bagaimana caranya UMKM tersebut bisa bergabung dan dibina oleh Sampurna? Itu ada websitenya di Sampurna, bisa daftar di situ, nanti silakan ada pelatihannya. Kita punya lahan 27 hektar ya di Pandaan, itu kita pakai juga untuk pelatihan. Dan ini bisa online juga, jadi nggak perlu harus physical begitu. Nah ini semua tadi saya katakan banyak orang nanya, kok mau-maunya gitu kan. Saya bilang ya karena cikal bakalnya, kan kita nggak boleh lupa gitu, nggak boleh lupa. Dan akhirnya kan kalau kita sebagai sebuah perusahaan seperti ini, itu masyarakat juga mendukung kok. Masyarakat juga mendukung dan filosofi dari pendiri perusahaan yang sampai hari ini kita pegang erat adalah kita punya filosofi namanya filosofi 3 tangan. Itu kalau di Hosa Sampurna dulu bisa dilihat gitu. Ada 3 pilar gitu ya. Nah pilar pertama itu Sampurna selalu percaya bahwa kita harus selalu inovasi produk untuk memberikan yang terbaik kepada pelanggan kita di tengah situasi yang seperti apapun. Yang kedua, Sampurna ini harus selalu berkolaborasi dengan semua pihak manapun, berbisnis harus dengan hati, bukan dengan win-lose, tapi dengan win-win. Termasuk terhadap karyawan Sampurna sendiri, kita harus sangat melakukan pelatihan agar perusahaan selalu siap menghadapi tantangan seperti apapun. Tapi yang ketiga adalah bagaimana Sampurna itu harus selalu punya kontribusi yang positif terhadap Indonesia ini. Nah inilah kenapa sudah puluhan tahun ini kita melakukan program-program tadi, sehingga itu membantu masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Warung itu bisa dicari nanti Sabrina, liburan kemanapun di seluruh Indonesia saya jamin ada. Yang ada logonya merah putih. Ada logonya warnanya merah putih, Sampurna Retail Community. 200.000. 250.000, semua omsetnya rata-rata naik 50%, yang omsetnya naik ratusan persen sudah banyak sekali, karena itu kan semua proses ya. Itu semua proses, mereka didampingi termasuk tadi literasi keuangannya seperti apa, literasi digitalnya seperti apa, bagaimana memperlakukan pelanggan, manajemen pelanggan yang baik, manajemen penataan toko, manajemen modal. Nah ini semua kita berikan pendampingan, bahkan mereka sendiri melakukan pendampingan satu dengan lain, karena ini ini program komunitas. Di Surabaya itu semua kan kita komunitas. Nah, inilah yang inilah yang saya pikir tadi waktu saya diajak sama mentor saya Pak CP ini untuk sharing, wah saya siap Pak gitu. Karena memang ini sesuatu yang semakin banyak yang ikut serta akan semakin maju program-program ini, dan kalau ini terjadi maka ketahanan kedaulatan ekonomi tadi percaya akan terjadi. Gitu. Nah ini mungkin yang bisa sharing sedikit mengenai Sampurna dan bagaimana kita di Surabaya. Kita kasih tepuk tangan untuk Pak Ivan dari Sampurna. Ini teman-teman di sini Pak, selain mereka eager buat belajar tentang keuangan, mereka juga banyak banget yang pelaku UMKM Pak. Jadi mungkin teman-teman yang di sini pas dengar program ini bisa daftar ya Pak untuk ikut pembinaan dari Sampurna. Nah ini menarik nih Pak, UMKM itu kan tagline-nya naik kelas gitu ya. So how do they climb the ladder gitu ya, untuk menjadi lebih lagi, dan bahkan gitu ya kalau mengenai naik kelas, naik tangga gitu ya. Kalau ada yang dengar-dengar dari hari pertama, karena kita udah sempat ada hari pertama dan sempat ngobrol-ngobrol sama para tamu gitu ya mengenai UMKM dan struggle-nya, itu tuh pertama adalah justru memulainya susah gitu ya.
Ada nggak pesan pertama, pesan gitu ya dari Sampurna sendiri untuk pelaku UMKM ketika memulainya saja sudah susah, masalah modal, masalah tenaga kerja dan lain-lain, mindsetnya itu apa yang bisa dikasih dari Pak Ivan biar teman-teman bisa tetap striving gitu, tetap berjuang sebagai pelaku UMKM? Kalau pinjam dari apa tadi mentor kita semua Pak CT ya, itikadnya baik dulu. Dan kemudian mulai. Mulai dulu. Dimulai. Itu waktu kita pertama kali memulai program ini, itu susah. Susah. Karena kita sudah terbiasa menjalankan bisnis kita, mengelola warung, terus Sampurna menawarkan bantuan, ini harus ditatanya seperti ini supaya bagus, menarik, itu susah. Itu susahnya setengah mati. Suami istri bisa berantem. Karena bikin ini ya usaha ya. Karena kadang suaminya mau, istrinya nggak mau atau kebalikannya gitu. Itu bisa berantem dulu. Tapi setelah proses terjadi, tahun demi tahun, tidak ada hal yang instan. Semua harus dibangun. Saya pernah ke satu toko juga, toko warung itu, yang ini sudah bicara mungkin 5-6 tahun yang lalu saya terakhir ke sana. Luasnya sudah selebar panggung ini. Dimulai dari cuma petak 2x2, yang setelah 9 tahun luasnya sebesar panggung ini. Nah ini kan tidak main-main, ini kan bukan main-main bahwa ternyata bisa dari UMKM itu seperti itu. Itu baru dia ikut 9 tahun. Bayangkan nanti kemajuan dia 10 tahun berikutnya seperti apa. Kalau terus dilakukan inovasi. Jadi harus mulai dulu, harus punya niat baik. Dan yang paling sekarang menggembirakan buat saya adalah di setiap SRC itu sudah banyak sekarang mereka melakukan program yang namanya pojok lokal. Pojok lokal. Pojok lokal. Okay. Pojok lokal ini apa? Pojok lokalnya adalah mereka menyediakan tempat khusus di mana tetangga-tetangga sekitar itu bisa nitip jualan. Oh. Bisa nitip jualan serabi, jualan snack-snack kecil, apapun itu dititipkan di situ. Kenapa? Karena tetangga sekitar ini kan tidak punya akses ekonomi. Nah, tidak bisa tentunya menitipkan dagangan ini di supermarket, susah. Tapi di SRC bisa. Dan itu yang membuat saya selalu terharu mengunjungi mereka bahwa value-nya itu setelah maju, mereka juga membantu masyarakat sekitar. UMKM yang lebih kecil lagi. Nah, ini kan nilai multiplier-nya besar. Dan kita pernah research berapa sih nilainya snack-snack kecil-kecil ini secara nasional? Ternyata 5 triliun loh. Yang jualan sudah secara dibantu keseluruhan itu. 5 triliun rupiah, yang Pak. sudah dibantu para SRC itu sudah 5 triliun nilainya. 5 triliun. Nah ini semua cuma bermula dari pertama punya niat yang baik, kemauan untuk maju, menerima bahwa tidak ada hal yang instan, harus berproses, Sampurna pun juga berproses. Dan setelah itu ya berkontribusilah terhadap masyarakat sekitar. Nah ini yang dilakukan para pelaku yang jumlahnya 250.000 itu tadi. Ini yang menurut saya tadi bagaimana memulainya? Ya seperti itu. Bahkan saya punya bukan cuma satu, ini banyak. Saya selalu ingat ibu yang satu ini, setiap kali saya datang ke tokonya, toko SRC ini, dia selalu nunjukin saya tuh foto-foto kegiatan dia di weekend. Kegiatan dia di weekend? Iya. Kegiatan dia di weekend adalah mengukur-ngukur tokonya orang lain. Ngukur tokonya orang. Karena beliau membantu toko-toko yang belum maju, bagaimana harus menata manajemen toko supaya lebih bagus. Jadi ada semangat gotong royongnya juga ya Pak ya. Saya tanya community itu tadi ya. Saya tanya kepada beliau, kenapa Bu? Bukannya Ibu capek ngurusi toko sepanjang minggu? Ya Mas, tapi saya sudah berhasil, dulunya saya sudah putus asa. Nah sekarang saya mau bantu orang-orang lain yang belum seberhasil saya. Bukan competition loh, dia yang bantu ngukurin, ngajarin belanjanya kemana, ini gimana. Ini luar biasa sekali. Begitu inspiratif, kita berikan tepuk tangan untuk Sampurna. Ini tentunya biar kita semakin dekat, saya akan buka Q&A session. Teman-teman di sini bisa langsung nanya, langsung udah angkat tangan tuh Pak. 1, 2, 3, 4. Dan kita akan siapkan pertanyaan langsung dari audiens.
di sini dan mungkin ya ada juga yang paling depan. Bapak-bapak juga ingin nanya ya, tidak mau melewatkan kesempatan ini dan mungkin saya akan berikan penanya sekitar 3 penanya dan tentunya yang menarik teman-teman di sini bisa langsung dapat voucher 100.000 yang bisa ditukarkan dengan F&B yang ada di belakang. Baskin Robin, Coffee Bean, dan juga Wendy's. Jadi memang harus rame-rame nih Pak kita nanya. Oke, mungkin Mas yang terlebih dahulu ini pertama yang tadi angkat tangan yang pakai baju hijau, nama, asalnya, dan kira-kira mau nanya ke siapa Mas, silahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan nama saya Ari, saya berasal dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Keren, kita kasih tepuk tangan untuk Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Saya ingin menanyakan kepada yang terhormat kedua pemateri perihal digitalisasi UMKM. Nah, kan UMKM itu kan merupakan bagian dari hal yang terpenting untuk membangun ekonomi di Indonesia. Nah, digitalisasi penting sebanding dengan ekonomi sekarang yang mulai turun naik dan kenaikan digitalisasi yang tinggi. Nah, biasanya pelaku-pelaku UMKM itu masih ada yang enggan dalam digitalisasi. Ada yang masih menolak QRIS, ada yang menolak promosi secara digital. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana caranya untuk kita Gen Z yang istilahnya paham akan digitalisasi itu untuk mengenalkan UMKM, khususnya pengguna UMKM yang masih dalam tanda kutip kudet lah. Pendekatan seperti apa yang istilahnya sopan, jika sopan dan efektif seperti itu. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas, kita berikan tepuk tangan untuk penanya pertama kita. Masih ada 2 slot pertanyaan, kita akan berikan kedua penanya lagi. Coba aku pilih dulu ya. Tadi Bapak yang di depan jadi mau nanya, Bapak dulu Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Surohadi. Saya tadi dalam pikiran saya ini terpikir, mohon maaf saya mau nanya ini. Dulu saya dengar Sampurna itu dijual kepada asing. Ya. Saya ingin tanyakan Sampurna yang sekarang ini, apakah Sampurna yang milik asing atau Sampurna yang masih ada di HM Sampurna itu? Itu pertama. Kedua, mengembangkan UMKM apakah hanya UMKM rokok atau UMKM secara keseluruhan? Saya sangat tertarik dengan UMKM itu kan kebetulan saya juga ketua Aspindo Jatim dulu bersama Menteri Pariwisata yang dulu itu, ya Sandiaga Uno, ya saya wakilnya di Jawa Timur. Jadi saya sangat tertarik kalau UMKM-nya itu keseluruhan. Saya juga ingin ngajak teman-teman mungkin minta bantuan Sampurna untuk mengembangkan UMKM. Demikian pertanyaan saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Ini pertama kalinya nih di sesi ini ada yang nanya langsung di bagian depan. Biasanya teman-teman yang ini terima kasih banyak Pak atas partisipasinya. Kita akan persilahkan sekitar 1 penanya lagi. Coba aku pilih-pilih ya. Oke, perempuan. Oh ada request langsung dari Pak Cetik. Coba kita kasih untuk perempuan. Ini yang paling depan. Mbak yang pakai kerudung, kayaknya dari universitas ya Mbak ya. Sebutin nama universitasnya, tujuan pertanyaannya ke siapa? Silakan Mbak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan saya Mailaf dari Universitas Negeri Surabaya. Universitas Negeri Surabaya. Baik, saya izin bertanya kepada Pak Ivan. Kebetulan saya mengetahui HM Sampurna itu merupakan salah satu perusahaan rokok yang besar di Indonesia dan ketika saya lihat di Surabaya ini banyak sekali peredaran rokok ilegal ya Pak. Nah, apakah itu menjadi salah satu tantangan untuk PT HM Sampurna? Kemudian bagaimana cara PT HM Sampurna itu untuk menghadapi peredaran rokok ilegal yang bisa dibilang itu sangat pesat ya Pak.
Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak. Kita berikan tepuk tangan untuk penanya terakhir kita. Saya akan sediakan 3 penanya dulu, namun nanti kita akan lihat bergulirnya acara. Kita akan lihat bersama, silakan Pak jawabannya dari Pak Ivan. Digitalisasi untuk UMKM memang tidak mudah. Alhamdulillah bahwa sekarang itu 90% dari UMKM SRC itu sudah terdigitalisasi, terkonek secara aplikasi. Karena memang sekitar tahun 2019 dengan maraknya online, e-commerce dan sebagainya, Sampurna waktu itu berpikir, ini teman-teman retail ini kan tidak mungkin bisa bikin aplikasi sendiri. Jadi akhirnya kita terjun, kita bikinkan aplikasi supaya mereka bisa terkoneksi satu dengan lainnya, dengan pelanggannya dan juga ke grosiran di atasnya. Itu sangat membantu. Ngajari nih, tidak gampang. Tidak gampang. Jadi kalau ada Gen Z atau Gen Alpha katanya sekarang ini, tolong dibantu orang tuanya supaya bisa menggunakan lebih baik lagi. Nah, jurusnya cuma satu kok, pendampingan yang sabar. Karena setelah merasakan manfaatnya, itu nanti akan benar-benar kepake. Nah, makanya saya lagi bilang setelah perjuangan dari 2019 sampai 2025 sekarang, alhamdulillah 90% sudah menggunakan dan itu juga dibantu sebenarnya waktu masa pandemi karena mau nggak mau jadi harus menggunakan. Jadi kadang-kadang itu yang ketidakpastian, bencana atau apapun itu malah bisa jadi katalis. It can be a catalyst actually, gitu. Dan memang sekarang tantangannya tadi kalau dari Mbak Maila tadi kan tantangannya kan ada peredaran rokok-rokok ilegal. Sebetulnya yang terganggu bukan cuma Sampurna tapi juga pemerintah. Karena penerimaan cukai negara jadi berkurang drastis. Nah ini yang selama ini kita sering bekerja sama dengan pihak-pihak terkait bagaimana untuk menanggulangi ini bersama. Gitu. Dan sebenarnya yang paling bisa menanggulangi cuma satu, masyarakat. Kalau masyarakat berhenti membeli barang-barang yang ilegal, barang-barang yang tidak berkontribusi terhadap pemerintah dan bangsa kita di tengah situasi yang penuh ketidakpastian, pasti itu akan berhenti dengan sendirinya. Ya, tapi Sampurna berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk supaya selalu bisa meminimalisirkan peredaran-peredaran barang-barang yang tentunya tadi namanya aja ilegal gitu ya, namanya ilegal kan tentu tidak bagus. Dan tadi Bapak Daspindo, Pak bukan rokok UMKM ini semuanya, bukan cuma pedagang kelontong karena itu hanya 250.000, yang 100.000 ini berbagai macam. Ada yang perajin batik, ada yang bakery, ada yang apalagi fashion juga ada. Bahkan tuh di Surabaya tuh saya ingat ada satu ya, itu di Tenggilis itu sambel. Ya, kita orang Surabaya kan sering sambel. Itu sambel di Tenggilis DD1 namanya. Saya nggak ingat alamat pastinya tapi DD1 di Tenggilis itu. Nanti habis ini saya di-endorse ini. Ya, itu sambel dan dia sudah berhasil ekspor bahkan sampai ke Jepang. Nggak gampang loh. Kita semua tahu bahwa untuk ekspor ke Jepang jangankan UMKM, perusahaan aja susah. Tapi si ini DD1 ini berhasil bahkan sampai ekspor ke Jepang. Gitu. Nah ini kan harus perlu didampingi supaya terjadi quality, packaging, desain dan sebagainya. Nah ini yang selama ini kita lakukan di Sampurna supaya bisa membantu para pelaku UMKM agar produknya ini bisa lebih diterima oleh konsumen. Gitu. Yang kadang-kadang membuat kita bangga yaitu tadi bahkan sampai menembus pasar ekspor itu enggak mudah, itu jarang terjadi tapi bisa gitu. Semoga menjawab ya. Dan kita masih tetap HM Sampurna yang dirungkut Pak. Masih selalu HM Sampurna yang dulu, yang pada 112 tahun yang sudah lalu 112 tahun dengan visi yang sama. Mendirikan bisnisnya di Surabaya. Kita berikan tepuk tangan.